Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Welcome back to our tutorial. Jadi pada hari ini kita akan mengkonfigurasi Git kita yang di lokal dan connect dengan yang di GitHub. Untuk sementara kita setting dulu yang GitHub. Pertama masuk ke akun kalian, login ke GitHub ini ya. github.com, masuk. Kemudian di sini ada new repositories, jadi atau langsung diketik github.com/new, kita klik seperti itu. Nah, kita akan masuk ke halaman ini github.com/new. Nah, ini repository name itu adalah nama repositorinya ya, artinya nama tempat kita menyimpan. Untuk saat ini kita beri kita beri nama sesuai dengan mata kuliah kita. Misalnya ini AlgoPro, misalnya tugas AlgoPro itu misalnya ya. Oke. Jadi kita namai tugas AlgoPro sebagai contoh aja ya. Ya, sebagai contoh Algo, tentu pakai R, AlgoPro seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di sini yang melihatin petugasnya ada mata kuliah lain, misalnya digital transformasi digital itu DX, misal gitu, tugas DX juga bisa. Atau misal mata kuliah aljabar linear dan matriks, misal seperti ini juga bisa, atau mata kuliah yang lain ya. Oke, jadi tugasnya dikelompokkan di sini. Jadi misalnya ini mata kuliahnya apa, tugas AlgoPro misalnya. Ini saya nama ini, nanti yang teman-teman yang ngambil mata kuliah bisa menyesuaikan. Ini adalah nama akunnya ya, nama akunnya. Kemudian ini nama repositorinya. Kemudian jangan lupa dibikin private. Oh ya, bisa diberi description ya. Tempat tugas mata kuliah apa. Nah, misalnya algoritma dan pemrograman. Ya, seperti itu misalnya. Tentu ini disesuaikan dengan mata kuliahnya. Oke, jangan lupa dibikin private. Oke. Git ignore nanti dulu, readme file nanti dulu, seperti itu nanti kita lakukan manual. Kemudian create repository. Oke, baik, ini repository nanti ada halaman seperti ini. Ini sementara kita biarkan seperti ini. Jadi ini adalah halaman kosongan gitu ya, kosongan. Nanti akan kita isi dari tempat kita. Oke, teman-teman sudah install Git dan sebagainya. Sekarang saatnya kita men-setting apa yang ada di lokal kita. Ini biarkan di sini, let it be like this, oke. Okay, let us now go to your internal folder, right? So we want to prepare your folder structure, right? Baik, jadi ini adalah tempat tinggal mata kuliah kita namai ya, mungkin sama nggak apa-apa, tugas AlgoPro seperti ini. Kalau mata kuliah yang lain juga nggak apa-apa. Jadi saya harapkan teman-teman punya folder yang kira-kira mirip seperti ini. Nggak harus sama ya, nggak harus sama seperti ini. Tapi mungkin foldernya seperti ini ya. Jadi misalnya di D, lalu nanti ada misalnya kuliah, kemudian folder kuliah, kemudian /AlgoPro /tugas AlgoPro. Jadi ini folder di dalam tugas kuliahnya. Artinya teman-teman punya folder kuliah, mungkin katakanlah AlgoPro ini Pancasila, kemudian di bawahnya ada bahasa Indonesia. Jadi masing-masing mata kuliah itu ada foldernya gitu ya, di dalam suatu bungkus besar. Misalnya kuliah di UMS, kemudian di sini ada tiap mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah AlgoPro yang sudah ada foldernya itu, tolong bikin folder lagi namanya tugas AlgoPro atau tugas digital transformation, tugas ini, dan pakai tanda garis bawah ini ya, pakai underscore ya, yang di sebelahnya angka 0 kalau di keyboard itu. Oke. Nah, ini kemudian karena sudah punya Git ya, kemudian ini saya klik kanan di sini. Ini isinya kebetulan sudah ada, yaitu tugasnya yang jadi PR seperti itu.
Jadi ini di klik kanan, kemudian ada klik git bash here di sini ya. Klik kanan, git bash here. Seperti ini. Baik, nah muncul seperti ini. Ini adalah git bash ya. Untuk memulai git di sini saya taruh di sini namanya, saya perintahnya adalah git init. Ini aja git init. Jadi git menginisialisasi, enter. Nah, kemudian dia akan ada apa tulisan seperti ini ya. Jadi ini artinya kalau ada kata-kata ini foldernya saja ya. Ini kan dia pakai struktur Linux. Kemudian ini ada master, macam branch master. Apa itu branch nanti akan kita diskusikan. Tapi ini adalah awalnya seperti ini. Oke. Nah kemudian artinya kita sudah punya di sini ya. Kemudian di sini akan kita ambilkan perintah untuk agar dia connect ke GitHub yang barusan dibikin. Jadi ceritanya ini adalah kita sekarang punya Git yang di lokal. Nah kita pengen dia connect dengan Git yang di GitHub atau di Gitea nanti ya kalau kita pakai Gitea. Tapi ini kita connect dengan GitHub, buka kembali, ambil kembali GitHub-nya itu. Nah ini misalnya. Nah ini kita ini pakai ini ya. Ini di copy git remote add origin. Nah, kita copy, jangan lupa kita pakai ini, copy seperti itu. Kemudian di yang tadi ini kita paste gitu. Nah, jadi ini menamai suatu koneksi. Namanya kita namai origin. Git remote artinya kita mengkonekkan ke remote-nya dalam hal ini GitHub itu. Add tambahkan origin ini defaultnya kita nama yang lain juga nggak apa. Git remote add Purworejo apa gitu misalnya, nggak masalah. Ini namanya defaultnya origin, mau diganti yang lain juga bisa, atau diganti GH gitu ya, artinya GitHub gitu ya, menunjukkan bahwa kita ke GitHub. Tapi nggak masalah, ini origin juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita remote add origin GitHub. Ini tadi yang dari yang GitHub yang barusan kita buat itu ya. Kita enter. Nah, sudah ini selesai. Oke, kemudian kita akan membuat suatu file namanya gitignore. Ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup juga. Nah, di sini akan kita pakai gitignore ya. Oke, sekarang kita pengen membuat file, tapi supaya terbiasa ini kita pakai konemu ya. Jadi konemu here. Konemu ini semacam command prompt, tapi dia lebih enak dipakai ya. Ada beberapa hal alasannya, tapi kita lihat ini. Oke, ini salah satu enaknya konemu itu adalah ini promptnya di atas, tidak ngambil space, kemudian baru ini di bawah. Jadi kita melakukan apapun di sini ini lebih nyaman gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih berada di C dan banyak tinggal CD apa gitu ya, change directory. Jadi ini berada di sini. Mungkin bagi yang tidak terbiasa command prompt, ini mungkin saya sedikit jelaskan ya mengenai bagaimana kita manage inside the command prompt. Misalnya teman-teman mendapati seperti ini. Kok saya berada di C ya. Pindah aja di titik 2. Kebetulan berada di kata kemudian misalnya tadi saya berada di C. Kemudian saya pindah ke D seperti ini. Kemudian kita harus pergi ke folder itu ya, CD. Dalam hal saya ya ini UMS, karena folder saya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin tentu aja berbeda. D UMS CD Python kuliah pakai tab ya. CD Python 2022. Dir isinya apa? Tugas Alpuro.
CD tugas algebra. Jadi kalau sudah ada beberapa huruf tinggal tab itu dia akan masuk ke sini. Nah, kita berada di yang tujuan kita. Jadi ini folder yang kita kita punya ya. Nah, teman-teman sudah mempunyai perintah Linux yang ada di sini dari video-video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa membuat file dengan cara ini, touch .git ignore. Nah, git ignore ini salah satu file yang diperlukan Git, yaitu dia akan mengabaikan yang tidak perlu diupload. Jadi apa saja yang tidak perlu diupload ini akan kita masukkan di sini. Touch git ignore, maka dia akan berada tiba-tiba muncul di sini, ya enggak tiba-tiba ya. Maksudnya ini muncul .git ignore. Nah, ini bisa kita edit dengan Notepad++ misalnya. Notepad++ ini tampilan seperti ini. Saya harapkan untuk mendownload ini ya, Notepad sangat berguna. Notepad++. Oke, where is everyone? Sebentar. Oke, Notepad++ seperti ini. Kita coba pisahkan dulu. Oke, git ignore isinya itu. Nah, ini diisi dengan beberapa hal yang harus kita abaikan. Misalnya saya mengisi masukkan ini IPYNB checkpoints. Jadi ini kita tidak ingin men-track ini, tidak ingin mengupload yang seperti ini ya. Apa yang di dalam folder ini, kemudian apa yang di dalamnya juga tidak kita ingin upload. Kemudian biasanya yang binary itu kita ikutkan di dalam git ignore ini agar tidak terupload. Kalau enggak nanti dia terlalu banyak bandwidth, terlalu banyak yang space yang termakan dan sebagainya. Jadi kita tidak menginginkan itu. Jadi ini kita save gitu aja dan itu adalah udah semuanya seperti itu. Bisa kita tutup ya. Kita kecilkan dulu. Nah, kemudian ini sudah saya adakan di sini. Nah, sekarang ini Git Bash bisa pakai di sini juga di Konemu ini. Jadi dia ada kemampuan transparan gitu, jadi cukup enak. Dan ini bisa mempunyai banyak tab gitu ya, multi tab. Oke, kita kembali ke ini. Pakai ini juga bisa, misalnya itu Jupyter saya. Oke, ini. Nah, ini Git init ya. Nah, ini kita siap-siap untuk mengupload ke Git kita ini. Nah, dia nanti akan connect ke sini, ke internet. Caranya adalah kita dengan perintah-perintah ini. Saya clear dulu. Oke. Jadi clear screen-nya ya. Jadi kalau pakai Git Bash dia pakai clear, kalau pakai CMD yang kebetulan diwakili Konemu tadi kita memakai CLS. Oke, saya clear. Ini yang saya lakukan ini sudah ada gitnya dan contohnya karena dia ada kata-kata master sini branch-nya. Ini saya add dulu git add apa? Git add semuanya titik itu ya, git add semuanya. Oke, nah dia ada seperti ini. Ya, ini ada git status ya. Jadi kita melihat statusnya seperti apa. Oh, ini sudah dia siap untuk di upload gitu ya. Kita bisa memakai git statusnya dimanapun ya. Kemudian ini dia hanya masukkan ke stage ya istilahnya, sudah siap untuk dibungkus gitu ya. Git add itu kan ya yang dibungkus mana saja. Ini. Kalau pakai titik berarti saya sudah bungkus semuanya ini ke dalam suatu tempat. Nah, kemudian kita commit ya istilahnya. Git commit. Kemudian sekaligus message-nya apa? Message-nya adalah ini adalah biasanya inisial commit untuk mata kuliah ini. Ya, mata kuliah apa? Misalnya Algopro atau DX atau apa ya. Terserah, Algopro. Ini komen aja. Dan penting sekali, nanti kita siap commit harus ada komennya. Jadi kita tidak kehilangan track, oke ya. Commit. Nah, ini satu bungkus sudah jadi gitu ya. Satu bungkus sudah jadi. Nah, kemudian ini siap kita push. Oh ya, git status ya.
Jadi ini sudah selesai, bungkusnya sudah selesai. Ini kita komit belum push nggak masalah. Kemudian kita setelah komit kita butuh push ke GitHub atau kemanapun ya yang kita pakai. Nah, kita kan pakai GitHub dan kita sudah memakai apa? Kita sudah memakai tadi remote Git remote tadi ya, origin segala macam di perintah-perintah sebelumnya. Nah, dengan demikian kita sudah siap untuk push. Ya, kita push saja. Git push. Namanya siapa apa tadi? Origin ya. Masih kita pakai origin. Nanti kita pakai nama lain untuk repository yang lain. Git push origin apa? Master. Master ini adalah branch-nya. Oke. Nah, saya klik enter. Bismillah, ini akan dia mengupload ke GitHub. Oke, sip. Nah, kalau ini sudah selesai, maka di sini itu akan sudah ada isinya. Kita refresh. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini ada di sini. Readme-nya belum ada. Ini initial commit. Ini isinya adalah kalau kita klik maka ya isinya seperti yang tadi. Nih, jadi ini file apa yang tempat kerja kita di komputer kita itu kita push ke sini. Ceritanya seperti itu. Kemudian yang tadi apa? Oh, ini IPYNB, ini Jupyter, maka ini dia biasanya kalau GitHub itu dia bisa merender si Jupyter. Nah, ini dia. Nah, ini nanti teman-teman bisa juga download seperti itu. Lihat open learning ya. Oke, baik. Nah, ini sudah. Oh, ini add readme. Oh, oke, readme MD. Bisa saya taruh di sini atau sekalian saya bikin di ini. Kalau teman-teman lewat sini nanti teman-teman harus git pull kemudian baru git push. Oke, itu bisa atau kita lewat sini aja. Kita sudah punya konemu tadi. Oke, yang ini ya. Oke. Kita sudah punya ini. Oke. Dir. Oke, nah kita touch readme.md. Nah, ini suatu file biasa ya. Oke. Nah, mungkin dia akan muncul di sini. Oke. readme.md. Nah, ini kita buka dengan notepad ya, edit notepad seperti itu. Dia muncul di sini. Ya, ini readme.md. Ini kosongan tentunya, ini file ASCII biasa yang kan kita beri ini keterangan. Readme itu kita beri judul pakai tanda ini ya. Nanti dia akan jadi besar. Jadi ini kan markdown namanya. Tugas algoritma dan pemrograman atau transformasi digital atau apapun nama mata kuliahnya. Ini sebagai contoh saya pakai algoritma pemrograman. Kemudian atau apapun nama mata kuliahnya ya, karena mata kuliah ini yang pakai ini mungkin tidak hanya AlgoPro tapi juga mungkin mata kuliah lain. Nah, ini saya kasih seperti ini, namanya tolong dikasih misalnya namanya Hono Coroko Doto Sawolo Hana Caraka misalnya. Oke, kemudian NIM-nya misalnya berapa ya, X700 022 misalnya seperti ini. Oke. Kemudian dikasih keterangan kuliah diambil pada berapa? Oh, tahun ajaran 2022 2023 semester ganjil, yakni September 2022 sampai Januari 2023.
23. Misal seperti ini. Oke. Kemudian bisa ditambah yang lainnya. Dan ini adalah repositori untuk tugas mata kuliah ini. Tugas mata kuliah ya. Jadi mungkin project ada lagi, tapi ini untuk tugas seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan dengan Markdown ini, arithmetic.md ini silahkan dikunjungi itu ini ya, website namanya Markdown Guide ya, markdownguide.org. Oke. Bisa getting started atau tadi ya basic syntax. Jadi heading level 1 itu ini, level 2 itu pakai double hash seperti itu. Misalnya oke, ini tentunya ini mata kuliah ditulis satu saja. Misalnya teman-teman menulis ini program studinya S1 S1 teknik info, pakai teknik gak ya? Oke. Matematika. Oke, seperti ini. Lalu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Just example, oke. Oke, seperti ini. Ini di save ya, save. Kemudian ini kan berada di folder, mana tadi? Oh ini, oke. Di folder ini, ya. Ini tadi kalau kita tengok di bash, ini ya. Ini kalau saya pakai ini, saya clear supaya jelas ya. Saya clearkan misalnya ini, saya bilang git status. Ini ada yang belum di track. Oke, kita add git add langsung arithmetic.md atau semuanya pakai spasi titik, ini berarti semuanya. Nah, kita lihat git status. Nah, ini hijau, ini siap untuk committed, jadi dia sudah berada di stage ya, siap untuk dibungkus gitu ya. Sudah dibungkus, nanti kita siap untuk commit. Nah, commit ini git commit -m, message-nya apa? Menambah readme.md seperti ini misalnya, enter. Nah, ini sudah siap. Nah, seperti itu sudah ada. Nah, kemudian kita push ya, git push origin master, enter. Dia akan upload ke GitHub kita. Oke, kemudian siap. Ini saya refresh lagi. Nah, ini ada arithmetic.md akan dirender menjadi seperti ini. Tugas argumen pemberian satu informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, nama NIM-nya ini. Jadi dirender menjadi bagus seperti ini. Aslinya ya dia seperti mana tadi? Ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini commit-commitnya git ignore ini tidak kita rubah ketika kita menambah arithmetic.md, maka dia commit terakhir saat itu apa. Kemudian arithmetic.md ini ya, ini commitnya ini arithmetic.md ada di sini. Oke. Itu adalah tugas bagaimana kita mengkonek antara git lokal dengan GitHub yang kita punya. Oke, baik, itu that is pretty much all ya. Terima kasih. Jadi ini sudah connect ya antara apa yang ada di GitHub kita dengan yang di lokal dengan GitHub kita. Jadi teman-teman ketika nanti menambah tugasnya ini, tugas 1, ini kan tugas 1 sudah ada. Nanti tugas 2 dikerjakan, kemudian nanti di add commit push gitu ya. Jadi ini itu GitHub. Jadi GitHub tentu tidak hanya ini kemampuannya, Git ya, tidak hanya ini hanya untuk upload saja untuk kali ini. Ini dipakai untuk macam-macam versioning namanya ya. Jadi saya pengen kembali ke versi commit yang ini. Saya bikin branch untuk untuk eksperimen kode saya. Mari kita kembali ke yang master dan sebagainya, kita merge yang hasil
eksperimen dengan yang utama dan sebagainya. Ini banyak diantara kemampuan Git, beberapa diantara kemampuan Git. Dan untuk kali ini kita yang penting ini bisa push ke GitHub dulu. Oke, baik. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.